Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang masalah multi level marketing. Karena mungkin sebagai besar mungkin ya di negara kita masyarakatnya belum familiar dengan multi level marketing. Jadi kadang bukan belum familiar, tapi kadang susah membedakan mana itu multi level marketing, mana itu money game dan sebagainya. Kadang masih banyak yang beranggapan bahwa multi level marketing dan money game itu sama. Jadi kadang yang sebenarnya multi level marketing itu sesuatu penjualan yang sangat bagus, sering dirusak karena oknum-oknum yang mempersamakan antara multi level marketing dan juga money game atau sistem Ponzi. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mengulas berita ya. Ini yang disampaikan oleh di sini. Nah, ini judul beritanya itu kontroversi bisnis multi level marketing yang diharamkan di Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama. Nah, ini supaya lebih jelas, coba kita ulas beritanya ya. Di sini kan judul besarnya itu kan eee, tentang bisnis multi level marketing yang diharamkan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama. Nah, dari Tirto.id ya, di sini salah satu keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama atau Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa bisnis manigi model multi level marketing atau MLM, baik skema piramida atau matahari dan ponzi adalah haram. Hal ini diputuskan dalam sidang Komisi Bahsul Masail Diniyah Waqiyah yang dipimpin Ustadz Asnawi Ridwan. Nah, jadi di sini ternyata yang diharamkan itu bukan multi level marketingnya, tetapi di sini kita harus garis bawahi bahwa yang diharamkan itu adalah bisnis money game model multi level marketing, ya, baik skema piramida atau matahari. Nah, ini. Jadi kan banyak di eh, beberapa waktu yang lalu kasus ya, ada istilahnya investasi bodong dan sebagainya. Jadi seseorang itu yang mempunyai modal besar, bahkan masyarakat-masyarakat menengah menengah ke bawah lah, menengah itu, diiming-imingi bahwa ketika, menyimpan dananya sekian juta, sekian puluh juta, maka, akan mendapatkan bunga, mendapatkan keuntungan langsung dari investasi sekian persen. Ada yang 5%, ada yang 10%. Itu adalah bentuk money game. Nah, selain itu biasanya, yang menjadi merusak nama nama baik multi level marketing adalah ketika money game, dia naruh sekian dana. Lantas dia juga mencari anggota baru untuk sama seperti dia menaruh dananya. Itu adalah sistemnya adalah multi level marketing, tapi bisnisnya adalah money game. Nah, jadi karena seperti ini ya, banyak korban seperti ini, lantas yang menjadi korban itu adalah nama multi level marketing. Nah, sementara kita harus dilihat nih dari segi bisnisnya apa dulu sih. Sebenarnya multi level marketing itu kan model bisnis penjualan langsung atau direct selling gitu ya. Jadi eee, jadi dilihatnya bukan bukan MLM-nya, tapi bisnis apa yang harusnya yang dijalankan. Ketika money game, modelnya multi level marketing, baik itu skema piramida ataupun matahari, itu yang diharamkan ya. Nah, jadi di sini jelas ya, jadi menurut, Asnawi mengatakan ada 3 alasan yang mendasar mengapa bisnis model seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi yang pertama,
itu adalah ada unsur penipuan atau goror. Eee, jadi menurut, Asnawi, bisnis, money game model multi level marketing dan Ponzi dinilai haram karena mengandung unsur goror dan penipuan. Ya mungkin kita, belakangan ini banyak ya korban, entah itu investasi bodong, mengatasnamakan koperasi, mengatasnamakan dia ada namanya apalah banyak banyak, berita yang sudah tersebar di lingkungan kita, banyak juga korban yang sudah sudah banyak korban gitu ya. Nah itu sistemnya money game, jadi bentuknya penipuan. Jadi kalau secara akal sehat itu ya, di sini kita menginvestasikan dana sekian puluh juta, lantas setiap bulan menerima sekian persen, bahkan tidak tanggung-tanggung, ada yang 5%, 10 sampai 10%. Secara logika, harusnya kita bisa berpikir ya, uang sebesar itu diusahakan sebulan dengan pasti, itu adalah yang mengatakan kepastian itu yang tidak boleh gitu ya. Terus ini, kenapa money game itu diharamkan, yang kedua adalah menyalahi prinsip akad transaksi. Ketiga, motivasi akad transaksi adalah bonus bukan barang. Bonus kan, jadi iming-imingnya sekian, juta, sekian persen, kalau di rata-rata kan persentase SIM-nya kan. Naruh sekian, jadi tidak masuk akal gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini diharamkan kenapa? Jadi karena ada terdapat goror di sini ya, dan syarat yang menyalahi prinsip akad sekaligus motivasi atau dari transaksi tersebut adalah bonus bukan barang, Pak Asnawi ya. Nah di sini, menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Pak Renal Kasali, memperjelas ya, jadi mengatakan bisnis yang menyerupai kriteria dalam Munas Alim Ulama NU itu merupakan jenis money game. Nah, ini jelas ya, bahwa yang diharamkan itu bukan multi level marketingnya, tetapi money game yang memakai skema multi level marketing, baik itu, sistemnya piramid atau matahari. Ya, jadi bisnis di sini jelas, yang diharamkan adalah bisnis money game-nya ya, bukan multi level marketing-nya. Sementara kalau multi level marketing itu kan kita lihat namanya kan ada namanya penjualan langsung ya, direct selling. Itu harus dilihat ada produk ya. Nah, ada produk. Memang di money game juga kadang ada money game yang, seolah-olah ada produk ya, tapi ketika dilihat produknya itu tidak masuk akal. Jadi produknya mungkin kalau di lapangan juga ada bentuk yang di pasaran tuh ada yang sama, tetapi ketika dimasukkan ke bisnis money game seolah-olah ada produk, tetapi harganya tidak masuk akal, berapa puluh kali lipat. Itu mereka biasanya, eee, menyamarkan bahwa kita ada produk, tetapi nggak masuk akal gitu. Contoh, beberapa tahun yang lalu kan kita juga tahu ada namanya bisnis apalah gitu ya. Naruhnya nggak tanggung-tanggung, minimal 5 juta, 10 juta dan mendapatkan satu buah produk gitu. Tapi kalau dilihat dari segi produknya itu manfaatnya tidak masuk akal harga dengan hanya mungkin satu buah batu itu ya, batulah contoh batu, mungkin teman-teman juga tahu itu bentuknya apa ya. Itu kita harus naruh dana minimal 5 juta, 10 juta. Nah, tetapi kalau segi dalam prakteknya ternyata ketika kita mengajak berapa satu orang misalkan, kita langsung mendapatkan sekian persen daripada, orang itu, ikut jadi membernya gitu ya. Jadi jelas di sana bukan jual beli produknya, tetapi yang dipakai itu adalah sistem multi level marketingnya, tetapi bahwa itu adalah money game gitu ya. Tapi kalau multi level marketing benar-benar, yang penjualan langsung, itu mereka ada produk gitu. Jadi produknya jelas, ya. Jadi bukan jadi biasanya gini,
ada syaratnya itu adalah kita melakukan registrasi. Ini ciri multi level marketing yang benar gitu ya. Nah, syarat dari Kementerian Perdagangan itu adalah harus atau wajib ada biaya registrasi. Ya, wajib karena sistemnya registrasi itu berarti kan kita ikut berbisnis nanti biasanya mendapatkan starter kit ataupun ya fasilitasnya biasanya ada buku, ada katalog seperti itu ya. Itu adalah syarat dari Kementerian Agama harus ada biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran itu nggak usah gede-gede, biasanya 100.000 atau 200.000 itu kan masih wajar gitu ya. Nah, setelah itu, karena ini sistemnya penjualan langsung yang punya produk, itu biasanya eee, MLM itu nanti persyaratan nih, misalkan kalau mau menjalankan produk secara utuh, secara secara menyeluruh, fasilitasnya full, nah itu harus membeli produk sekian paket. Misalkan paket A 1.500.000 misalkan mendapatkan, sekian produk, misalkan 8 produk atau 10 produk. Nah itu jelas akadnya adalah jual beli. Iya. Jadi yang pertama ada registrasi, registrasi itu wajib karena itu Kementerian Agama mewajibkan mohon maaf, Kementerian Perdagangan mewajibkan harus ada registrasi. Yang kedua, member itu harus, membeli produk karena kan sistem ini penjualan langsung, bisnis penjualan langsung. Jadi otomatis kita sebagai mitranya itu kalau mau terjun berbisnis di penjualan langsung, di multi level marketing ini wajib untuk membeli produk. Jadi produk itu buat untuk siapa-siapa, buat kita lagi. Nah, buat konsumsi kita sendiri atau kita jual kembali. Nah, itu biasanya persyaratannya itu. Kan yang namanya penjualan langsung itu, eee, beda dengan konvensional ya. Jadi konvensional itu kan istilahnya kan misalkan pabrik memproduksi barang, itu ada biaya distribusi dan promosi. Jadi pabrik masuk lagi ke agen tunggal masuk ke agen wilayah masuk ke daerah, ke grosir dan akhirnya ke konsumen paling bawah itu di warung. Nah, itu modelnya konvensional. Tapi kalau langsung itu adalah ketika pabrik memproduksi satu barang, lantas masuk ke agen tunggal. Agen tunggal dalam hal ini tidak ada lagi agen yang menjual menjual produk itu. Nah, dari agen tunggal itu langsung dijual kepada mitra-mitranya. Makanya ketika mitra mau bergabung dengan salah satu, model penjualan langsung atau multi level marketing, itu wajib beli produk itu karena ya sistem transaksi seperti itu. Jadi dari agen tunggal langsung kepada konsumen. Nah, yang membedakannya adalah dengan, konvensional adalah makanya ketika kita masuk ke multi level marketing atau sistem penjualan langsung itu disebutkan di awal bahwa ketika kita menjalankan bisnis ini, itu nanti akan mendapatkan beberapa keuntungan, fasilitas yang full, misalkan ada reward, ada bonus-bonus, royalti, dan sebagainya. Nah, ini juga yang biasanya ditafsirkan oleh masyarakat yang awam, yang belum mengerti tentang multi level marketing, itu adalah, ini hanya menguntungkan yang di atas, menguntungkan segelintir orang, makanya skemanya piramid dan sebagainya. Nah, di sini yang salah. Itu mereka larinya mungkin ke fonsi yang tadi ke bisnis managing gitu ya. Nah, kalau di sini kan tidak. Jadi ketika kita beli produk ya emang, eee, selain kita beli produk kita harus merekrut orang ya. Tapi ingat di sini di multi level marketing itu makanya di di sistem, eee, di sistemnya itu ada namanya binary. Ada kaki kanan dan kiri, ada 2 jadi, kanan kiri. Ini sebagainya sistem untuk, berkeadilan. Kenapa? Contoh gini ya, misalkan saya merekrut, eee, kan biasanya kalau sistem sistem piramid misalkan, itu kan di satu orang mitra ketika sudah bergabung dengan sistem penjualan langsung itu Eee, bukan wajib, mengharuskan kalau kita pengen full untuk ikut berbisnisnya. Yang pertama tadi melakukan registrasi, yang kedua melakukan pembelian pertama atau first order biasanya ya, sekian produk. Nah itu berarti kan udah putus, tidak ada yang dirugikan. Ya adapun kita registrasi 1.000 misalkan, nah itu mah adalah, bukti kita teregistrasi sebagai mitra gitu, mitra penjualan langsung. Yang kedua, kita membeli produk. Nah, produk di sini itu tidak ada yang dirugikan lagi karena kita mengeluarkan uang, lantas mendapatkan barang.
Nah, barang itu mau kita konsumsi sendiri silakan atau kita mau jual lagi. Nah, biasanya kalau ketika kita sudah menjadi mitra, nah itu, eee, akan mendapatkan harga yang spesial gitu ya. Makanya ketika kita membeli produk di pembelian pertama, itu harga produk itu sudah harga spesial mitra. Kita jual kembali kepada, konsumen luar yang belum jadi mitra itu ada lebihnya, itu keuntungannya. Jadi nggak ada ruginya gitu ya, dari sistem seperti itu. Nah tadi kembali bahwa di sistem piramida ini ada 2 gitu, ada namanya sistem binari, ada kiri kanan kiri. Ini bukti untuk, berkeadilan. Nah contoh gini, saya merekrut 2 orang, A dan B. Nah gini, coba kita lihat adil yang mana nih. Katanya kan yang lebih awal itu lebih lebih diuntungkan. Kita lihat, ketika saya merekrut A sama B, nah otomatis nanti kita harus namanya kan ada duplikasi kita. Kita duplikasikan kepada, mitra kita yang di bawah, misalkan si A dan si B ini juga sama, harus mencari 2 lagi. Misalkan ketika saya rekrut A dan B, nah si A itu merekrut lagi C dan D. Nah, sementara yang rekrut saya sebelah kiri, si B ini belum mendapatkan apa-apa. Nah, si A yang di kanan kan rekrut si C dan si D. Nah, karena si A ini aktif orangnya dan dia menjadi leader yang sangat luar biasa, nah dia bisa menduplikasi duluan. Nah, si B yang di kiri saya itu vakum ya, dan saya juga mungkin, vakum juga nih, tapi si A yang saya bawa ini bisa menduplikasi ke bawah. Ada si C, ada si D. Nah, si C, si D itu sama menduplikasi, sehingga terjadi di kanan ini kan saya 2 nih, di kanan saya, si A itu sudah mungkin ke bawahnya itu udah puluhan mitra gitu ya. Sementara di sebelah kiri saya itu masih masih 1. Kira-kira yang lebih lebih duluan sukses itu siapa? Bukan saya, tetapi mitra saya yang di bawah si A itu, karena si A itu lebih aktif gitu kan. Walaupun makanya dipersyaratkan di sistem binari ini adalah keseimbangan. Misalnya di kanan ada berapa, mitra 100 100 baru reward atau bonus itu keluar. Itu sistem berkeadilan. Nanti ketika di kanan saya sudah 200 misalkan, tapi di kiri saya masih 10, itu saya belum apa-apa. Nah, misalnya yang 201 atau misalkan, yang 201 itu di kanan saya, tadi yang di bawah. Nah, secara ini yang di kanan saya aktif nih, 100-nya punya dia, 100-nya punya kanan kiri si A yang saya rekrut. Nah, yang duluan mendapat bonus itu adalah mitra saya, bukan saya. Justru itu berkeadilan di sana. Berarti kan siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berjuang, serius di sini, nah itu yang akan mendapatkannya, dapatkan duluan. Nah, itu sistem berkeadilan, ya. Jadi sistem multi level marketing itu adalah sistem, tetapi ketika bisa dikatakan haram, bisa dikatakan, penipuan adalah ketika yang dijual belikannya itu adalah bukan barang tadi, money game, tetapi yang, menggunakan menggunakan modelnya multi level marketing, ya. Jadi, harus bisa melihat sebenarnya sistem MLM ini tuh jualnya apa sih? Kita harus cerdik melihat dulu, oh ada produknya, produk ini jelas, harganya masuk akal, terus tawaran-tawaran bonusnya masuk akal. Itu berarti nggak apa-apa gitu ya. Sistemnya bahkan itu kan saling menolong gitu ya. Tapi ketika misalkan mengetahui ada sistem misalkan, kita direkrut sama orang, Bapak nanti bayar sekian puluh juta, lantas Bapak tiap bulannya mendapatkan sekian persen. Nanti kalau Bapak bisa merekrut orang juga, dapat sekian persen. Nah, itu harus dipertanyakan. Karena itu pasti sudah dipastikan adalah money game, ya. Oke. Jadi, nah, jadi di berita ini yang lebih disorot itu adalah
bisnis money game yang memakai pola multi level. Jadi bukan multi level marketing yang diharapkan, tetapi bisnis money game-nya, gitu ya. Ya, gitu. Baik teman-teman, itu aja ya. Mudah-mudahan informasi ini, sharing ini bisa mencerahkan kita semua. Karena sebenarnya sistem penjualan langsung itu sistem yang sangat luar biasa, lebih menguntungkan kepada mitranya ya. Jadi sebenarnya ini di negara-negara lain itu, misal di tetangga kita sendiri Malaysia itu sistem penjualan langsung itu sudah maju dan sudah sesuatu yang luar biasa. Tetapi di negara kita penduduknya banyak, sebenarnya kesempatan emas ya bagi kita. Itu penjualan langsung itu masih stigmanya negatif. Karena itu tadi, jadi tidak bisa membedakan mana penjualan langsung yang murni, mana itu money game. Ya. Sehingga ketika ada orang yang ada sistem yang menjalankan money game dan sistemnya multi level, maka multi level yang rusak. Ya, seperti itu. Sebenarnya kalau murni multi level marketing dengan barang, karena itu kan isinya penjualan langsung. Jadi nanti kalau penjualan langsung yang murni, yang resmi itu ada asosiasinya, itu AP2LI atau APRI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Dan juga izinnya itu ada SIUPL ya, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, itu legal. Legal kita dilindungi oleh undang-undang, dilindungi langsung di bawah perdagangan. Jadi yang jelas itu barangnya dulu ada nih. Nah sebenarnya sistem ini adalah sistem yang lebih manusiawi, sistem yang lebih mengedepankan keadilan, manfaat untuk anggotanya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini tidak ada distribusi dan promosi. Makanya budget untuk biaya distribusi dan promosi itu semuanya itu dialihkan untuk bonus, untuk reward-reward mitra atau anggotanya. Beda dengan yang konvensional. Di sana ada biaya distribusi dari agen besar mungkin sampai ke agen wilayah serta ke kita sebagai konsumen terakhir gitu ya. Ada juga biaya promosi kan, ada iklan di televisi, ada biaya untuk bintang iklannya. Nah itu kalau konvensional, jadi keuntungan usaha itu untuk itu aja. Jadi yang menikmati itu hanya segelintir orang yang punya media, bintang iklan, yang kedua habis di biaya distribusi. Ya, makanya kita sebagai konsumennya itu tidak dapat apa-apa, cuma dapat keuntungan produk saja sudah, titik. Tetapi kalau di penjualan langsung itu adalah kita mendapatkan keuntungan produk, jelas manfaatnya. Yang kedua, kita juga mendapatkan bonus. Nah, bonus serta reward itu didapat dari alokasi yang tadinya untuk biaya distribusi dan promosi, nah itu kembali ke kita. Karena kalau penjualan langsung itu, distribusi memotong biaya distribusi, nggak ada distribusi, jadi langsung dari agen tunggal itu ke langsung ke kita gitu. Nah, biaya itu biasanya memakan 40%. Nah, begitu juga dengan promosi. Penjual langsung itu jarang atau hampir tidak ada promosi di media gitu. Karena yang mempromosikan itu adalah mitra-mitranya langsung atau agen-agennya langsung. Makanya bonus serta reward itu besar-besar. Nah, itu tidak perlu dipertanyakan dari mana. Nah, tadi ya. Jadi bonus itu mengalihkan biaya distribusi dan biaya promosi untuk bonus serta reward ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih teman-teman. Barangkali teman-teman ingin lebih jauh tentang mengetahui bagaimana bisnis penjualan langsung, silakan kita bisa sharing. Saya nanti akan catat nomor WhatsApp saya di deskripsi. Mudah-mudahan kita sharing untuk kebaikan kita semua. Ya. Baik, bagi teman-teman yang menyukai video ini, silakan untuk like, share, komen, serta jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.